Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abadu. Selamat pagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais. Bagaimana kabar kesempatan kali ini hari Senin 11 Juli 2022 kaum muslim ya. Semoga seluruh pendengar Radio Dais pastinya dalam momen Idul Adha ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kalau hari Senin acara komunitas bersuara selalu ditunggu, dan kali ini kita bekerjasama dengan UMKM Merangkul nih. Di studio selain ada Eva, ada juga Mbak Ayu Karima ini selaku owner dari spesial mie ayam black pepper. Nanti insya Allah mau ngobrol ya kurang lebih 60 menit dengan tema kita yaitu jualan online atau offline ya. Ternyata ada loh ya ini kegalauan ketika sedang menjalani online, ternyata ada pilihan juga untuk offline. Nanti akan diceritakan langsung sama Mbak Ayu. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mbak Ayunya. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa banget nih Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah Mbak Ayu, nanti kurang lebih 60 menit ya kita menemani pendengar setia Radio DS nih untuk ngobrol tentang jualan online ataupun offline. Ini sama-sama bikin galau ya. Dilema karena ya, pandemi udah selesai nih ya. Bener. Apakah masih perlu tetap online atau offline-nya juga perlu dijalankan terus? Tapi sebelum ngobrol tentang itu, Mbak Ayu boleh dong cerita sedikit tentang ketertarikannya di dunia UMKM nih. Karena sekarang UMKM apalagi Rangkul ya banyak kegiatan ya Mbak ya. Iya, banyak Kenapa banget. nih Mbak Ayu masih menekuni dunia UMKM sampai sekarang ini? Kalau itu yang pertama karena dari aku pribadi, emang kalau misalnya ketemu banyak orang tuh jadi kayak ada vitaminnya gitu. Makanya jadi dapat vibe positif dari orang-orang yang sama-sama lah kita, misalnya kayak di Rangkul itu kan full emang UMKM yang untuk kuliner ya Mbak. Oke. Jadi kayak lebih banyak lagi, oh aku lihat yang ini cara dia survive kemarin di pandemi itu seperti apa, yang ini seperti apa. Nah mungkin dari teman-teman itu kisah cerita teman-teman itu tuh jadi kayak lebih bikin aku lebih semangat lagi nih. Oh aku tuh berarti dengan cara ini mungkin bukan caraku, mungkin aku bisa pakai cara teman-teman yang lain. Oh ternyata aku bisa mengembangkan bisnis aku tuh dari cara yang ini. Jadi banyak banyak masukan, banyak sharing dari teman-teman, terus juga lebih kayak kumpul sama teman-teman yang satu pikiran, satu pemikiran gitu tuh lebih kayak wah ini bikin semangat banget gitu Mbak. Okay. Jadi kayak lebih semangat aja gitu bikin buat jualan tuh lebih oke, kita sekarang bukan cuman dagang gitu. Kalau dulu kan istilahnya pikirannya oh kita tuh kayak gitu dagang gitu. Ya. Ternyata dagang sama bisnis tuh beda banget. Bedanya apa ini? Bisikin dong. Bedanya mungkin nah ini aku juga lebih ngertinya itu setelah ikut beberapa UMKM gitu, apalagi Rangkul ya yang benar-benar wow banget ya pokoknya. Maksudnya buat aku tuh lebih kayak ada satu batu loncatan yang lebih lagi gitu setelah ikut Rangkul itu. Karena di sini benar-benar kayak dibedain dagang sama bisnis. Kalau dagang itu kita presentasi kita tuh cuman untuk mengumpulkan uang gitu. Okay. Nah, tapi kalau bisnis itu kita lebih ke kita harus menghasilkan uang, tapi kita juga harus punya manajemen. Oh, itu. Nah, kadang yang dulu aku belum sadari itu Mbak. Jadi belum sadar kalau kita tuh berbisnis itu berarti kita harus punya manajemen yang benar-benar baik gitu. Kita harus punya manajemen keuangan, manajemen waktu gitu, dan harus setiap waktu tuh kita harus ada upgrade dari diri kita sendiri maupun bisnis kita gitu. Semakin kita mengupgrade diri, mengupgrade bagian atas ya, mengupgrade intelektualnya kita, semakin bisnis kita juga berkembang. Nah, situ. Mungkin kalau dulu di dagang tuh aku belum menyadari itu tuh Mbak. Jadi sadarnya aku hari ini jualan ya udah uangnya hari ini untuk hari ini gitu. Besok apa kata nanti. Tapi kalau untuk sekarang aku udah tahu dari UMKM Rangkul juga ya. Aku udah tahu perbedaan dari dagang sama bisnis itu lebih ke yang pemikiranku lebih ke depannya nanti itu aku harus seperti apa mengembangkan bisnisku ini gitu. Jadi nyaman dan
maju bersama UMKM banget dengan iya. komunitas. Komunitas, Nah benar. ini karena ada UMKM merangkul ini ya, Benar, gitu ya. Agenda terdekat apa nih UMKM merangkul, Mbak? UMKM Rangkul nih agenda terdekat ini nanti di bulan Agustus. Insya Allah bakal ada pesta pesta rakyat nih Oh, nah, istilahnya. ini ya. Bakal ada bazar, ada acara-acara yang 2 hari full itu kita bakal adain acara yang bisa buat teman-teman juga kalau misalnya mau gabung untuk kita adain bazar, kita open tenannya nanti, terus ada lomba-lombanya juga dan hadiahnya wow banget pokoknya. Jadi pendengar saya Radio Dais bisa ya nanti ya ikutan gabung. Bisa Oke, banget. nah ini lokasinya di mana Mbak nanti? Lokasinya nanti ada di Kota Lama. Oh, Itu gitu. dia. Jadi semua sebagai bisa ngakses ikon. ya. Dan Betul. pastinya udah tahu Kota Lama di mana. Bener. Oke, jadi banyak kegiatan dari kegiatan komunitas. Nah, ngomongin tentang UMKM dan jualan, ini ada tema yang menarik, online atau offline nih. Kenapa Mbak Ayu kok galau gitu terus judulnya? Iya banget Mbak. Soalnya dulu pemikiranku itu kalau jualan offline itu bakal banyak ruginya. Oke. Karena kan kita nyediain barang dulu, Nah, baru jualan. baru jualan gitu. Kalau aku pokoknya karena dulu kita masih dagang gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ya udah harusnya tuh aku selama aku mengeluarkan uang aku harus dapat gantinya gitu. Nah itu dulu masih seperti itu. Jadi selama aku awal pandemi Mbak sebenarnya aku tuh mulai bener-bener gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk jualannya sendiri itu aku dari tahun 2016 sebenarnya. Tapi kayak yang aku pengen jualan ya udah jualan. Kalau ya udah enggak. Tergantung mood ya. Tergantung mood bener. Nah, terus habis itu pandemi akhirnya sebenarnya gini Mbak, aku tadinya itu gengsi banget Mbak. Gengsi banget soalnya dulu kayak gimana ya Mbak, aku basic keluargaku dua-duanya pebisnis. Orang tua aku ya kan yang mamah memang ada catering juga gitu. Jadi aku apa ya kayak ya udah orang mama udah jalan, abah udah jalan, ya udah aku ngapain gitu, cuman menikmatin aja gitu. Kalau aku lagi pengen jualan ya udah aku jualan aja, kalau enggak ya enggak gitu. Nah pandemi ini benar-benar kayak ngubah banget gitu. Benar-benar ngubah banget itu pandemi. Jadi di awal pandemi itu aku akhirnya memutuskan oke, berarti emang aku nih sekarang harus fokus gitu. Aku nih mau kemana gitu. Nah terus akhirnya ya itu dari teman-teman komunitas juga gitu. Aku lihat mereka seperti ini caranya menghadapi pandemi gitu. Juga ada beberapa mentor untuk sharing gitu. Itu aku lebih ke oke, berarti memang aku harus mulai fokus gitu, Oke, kita coba aja online. Jadi aku nggak ngeluarin uang banyak, sistemnya PO. Satu hari sebelumnya aku kasih menu, aku broadcast ke WA gitu, ke WA aku broadcast gitu. Oh tanggapannya seperti ini gitu. Terus kalau misalnya satu hari aku nggak jualan kok pada nanya Mbak menunya apa gitu. Oh maaf hari ini libur gitu. Oh oke, berarti ada yang nungguin gitu awalnya. Tadinya malu banget Mbak mau WA ke orang-orang kasih menu itu aku malu banget jujur. Itu benar-benar yang aduh harus neken gengsi banget gitu. Tapi ternyata tanggapannya orang-orang itu bikin semangat gitu. Oh berarti orang ini ternyata nungguin aku nih, kok nggak ngeluarin menu tuh berarti orang nungguin. Oke, berarti oke lah kita coba dulu gitu, 1 bulan 2 bulan 3 bulan. Terlalu nyaman akhirnya. nyaman sampai dibilang sama beberapa temen, Mbak kamu buka toko gitu, kamu alhamdulillah Mbak, maksudnya istilahnya pesanannya seharian tuh udah masya Allah lah gitu, satu hari tuh bisa kirim sampai 30-20 alamat tuh minimal gitu ya. Nah itu terus akhirnya kenapa kamu nggak buka toko aja, jadi kan orang kan istilahnya setiap hari ada gitu. Jawabanku tuh kayak sombong banget gitu waktu itu Mbak, bener. Sombong banget karena ini ngapain buka toko, orang aku dari WA nggak butuh modal buat toko, nggak butuh buat apa modal buat apapun aja udah rame. Itu sombong banget aku tuh kalau mikir sekarang gitu ya. Terus akhirnya teman-teman oh ya udah berarti memang servomu tuh di online gitu. Oke. Akhirnya apa sih serunya Mbak di jualan online sebelum masuk ke offline nih? Benar, serunya jualan online itu tadi Mbak, kayak pertama ya karena aku tuh suka ketemu sama orang. Aku tuh suka ngobrol sama orang, sharing. Jadi kayak customerku tuh lebih ke kita nggak cuman antara penjual sama pembeli gitu, tapi ya udah kita sambil ngobrol sambil ini akhirnya kan deket gitu. Lebih banyak ke situnya sih sebenarnya awalnya itu. Akhirnya ya udah mulai berjalan gitu. Oh udahlah online aja enak gitu, setiap hari aku open PO, nanti tinggal
tinggal aku punya kurir gitu kan, punya kurir gitu. Tadinya aku gak punya pegawai, jadi punya pegawai gitu. Terus udah nyaman lah gitu jualan online gitu. Jadi terus kalau mau ditawarin jualan offline tuh kayak aku mikirnya alah udahlah gitu, nggak usah lah gitu. Eman-eman aku mikirnya gitu. Ya udah akhirnya udah terlalu nyaman gitu jualan online. Terus kan kalau misalnya kayak di rumah kan Mbak, kita bisa sambil iniin anak gitu, Iya. bisa sambil jagain anak, bisa sambil pokoknya ngurusin rumah gitu aku mikirnya awalnya. Dan sekarang jatuh cinta juga ke offline. Bener. Nah, nanti ceritain ya Mbak Ayu ya, Iya, gimana siap. ceritanya bisa online tapi juga bisa jalan di offline. Iya, offline juga. Masih bersama Eva dan juga Mbak Ayu nih dari ownernya mie ayam spesial mie ayam black pepper, ada Instagramnya juga kaum muslim, Anda bisa lihat di sana. Tapi ada juga beberapa toko online ya Mbak ini. Iya, Gimana aja bener. Mbak? Toko online ada di GoFood, ada di GrabFood, ada Shopee Food juga. Semuanya ada Iya, ada. gitu ya. Nah ngomongin offline, kalau offline-nya di mana nih? Nah ini kalau offline-nya ada di Jalan WR Supratman nomor 173. Oke. Iya, Nah di kenapa daerah ini langsung melirik ke offline? Nah itu dia. Itu kayak by accident ya kayaknya. Gara-gara suami dia tadinya kan orang travel Oke. gitu. Terus setelah pandemi kan akhirnya off dia. Oke. Akhirnya dia kepengen gitu, pengen apa ya gitu, kita buka apa yuk gitu. Tapi aku tuh nggak serak sama offline. Aku bilang gitu, aku tuh nggak serak sama offline, gimana ya? Ya udah ntar biar aku aja, dia gitu. Cuman karena basicnya dia belum pernah bisnis atau belum pernah dagang gitu kan, dia biasa jasa kan gitu. Nah terus akhirnya ya mau nggak mau akhirnya kita ikut nyemplung gitu. Ikut nyemplung pasti harus gitu kan. Jadi ya awalnya bantuin gitu, awalnya bantuin gini, bantuin promonya, bantuin ini itunya segala macam. Tapi kok lama-lama ternyata asik juga gitu. Jadi suamiku partner bisnisku. Bener. Oke, kita kalau di sini kita ada partner bisnis. Kalau di rumah kita suami istri gitu. Oke, Iya, gitu. nah tapi untuk online dan offline ini ada perbedaan nggak sih Mbak untuk orderannya? Kalau untuk orderan sebenarnya kalau buat aku sih kayak beda banget sih. Aku lebih tetap nyaman di online sebenarnya kalau untuk promo dan lain-lain itu, karena mungkin setelah pandemi bertahun-tahun ya, kita 2 tahun lebih ya kan, 2 tahun lebih kan pandemi itu, jadi kayak orang udah pemikirannya lebih enak beli di online. Oke, megang apa langsung datang makanannya. Iya, bener banget. Apalagi kadang cuman WA, Mbak, ini hari ada apa gitu, hari ini ada apa gitu. Oke, ada ini, ya udah langsung kirim ya Mbak gitu. Nah, terus juga dipermudah dengan ada kurir-kurir instan sekarang kan, bukan cuman pakai ojol gitu ya, banyak gitu kurir instan sekarang. Jadi orang representasinya mereka ya udah sekarang kita tuh apa-apa tinggal online tuh udah ada gitu, kayak belanja aja sekarang online ada, semua online ada gitu. Jadi ya karena sudah mungkin orang-orang juga udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa kalau misalnya kita apa-apa tinggal beli di online. Jadi ya aku lebih nyaman sebenarnya untuk pemasarannya di online gitu. Cuman offline ini buatku lebih ke pembuktian sih Mbak. Pembuktian kalau kayak sebelumnya tuh aku online tuh kalau misalnya pas lagi ketemu sama orang-orang yang lebih, yang udah maksudnya mereka udah lebih, buat aku mereka tuh udah sukses gitu ya, itu mereka kayak oh jualannya masih online gitu. Jadi kayak aduh gitu. Kayak ada apa ya, keinginan untuk membuktikan. Nah itu gue pengen buktiin nih gue bisa sebenarnya kalau misalnya offline tuh, cuman karena nggak mau gitu tadinya. Tapi ini akhirnya ternyata ada itu accident itu harus buka offline gitu. Ya udah akhirnya enak juga sebenarnya offline itu, lebih ke, dan apa ya, lebih ke gini, orang bisa datang gitu, terus habis itu ngelihat mereka makan dengan sekeluarga, terus dengan apa ya, mereka merasakan gitu enak, terus tempatnya juga enak gitu, jadi lebih ke seneng gitu, seneng. Oh ternyata kayak gini orang kalau lagi makan apa yang kita sediakan gitu, lebih oke. Itu perasaan seneng tersendiri gitu loh. Jadi lebih ngehargain diri sendiri juga sih Mbak itu. Tapi Mbak juga masih suka jajan kan? suka banget. Jangan-jangan nih nungguin offline-nya terus nggak sempat jajan nih? Itu tetep ya. Soalnya kita di offline kadang kan kalau pas lagi nggak ada orang juga ada boringnya ya. Baru buka-buka nih teman-teman lagi statusnya apa ya gitu kan, statusnya aduh ini jualan ini nih, langsung beli Mbak bisa dikirim nggak, bisa ya udah gitu beli. Memang dulu tuh
dulu waktu masih dagang gitu. Itu pikirannya, alah aku nih jualan buat jajan gitu. Jadi makanya nggak serius gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih ke menikmati sih Mbak, bisnis itu enak gitu. Bisnis itu enak gitu. Jadi kita di online-nya kita tetap jalan gitu. Online-nya kita tetap jalan. Jadi aku kalau online itu beda Mbak menu sama offline. Iya, jadi kalau online-nya tuh aku lebih ke roti-rotian, pizza, donat, terus yang apa ya? Kayak pokoknya makanan-makanan pasta-pasta gitu tuh aku Mungkin lebih ke itu situ. juga lebih awet atau gimana? Kalau bakmi kan harus sekali langsung habis. Kalau ini sih lebih ke apa ya? Nggak sih passion sih Mbak. Karena aku nggak suka masak. Jujur aku nggak suka masak. Jadi yang masak suami gitu. Kalau mie ayam itu. Jadi mie ayam ini karena suami kepengen gitu Mbak. Karena kita tadinya pecinta mie ayam black pepper. Iya, kita tadinya pecinta mie ayam black pepper. Ada beberapa tempat yang memang kita sering makan di sana. Kok semakin kesini semakin kok ada berubah gitu, Rasanya perubahan ya, rasa. Mungkin beda apa yang ownernya udah istirahat atau gimana gitu ya. Jadi kok ada perubahan rasa gitu. Aduh, nggak enak nih. Kita bikin sendiri deh coba gitu. Akhirnya bikin sendiri. Ternyata suami dia ayo deh gitu. Aku mau deh buka ini. Cuman 2 minggu Mbak persiapan kita waktu itu. Nah, jadi 2 minggu ya udah oke gitu. Beneran, iya beneran ya udah Bismillah aja gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya buka itu, tapi tetap onlineku jalan gitu. Jadi roti-rotian tetap online, tetap jalan. Yang offline juga tetap jalan dengan menu yang berbeda. Nah ini agar online dan offline tetap berjalan gitu. Jadi sekarang pilih online atau offline? Kalau di hati sudah online. Hati sudah online, tapi kenyataan tuh lebih ke offline gitu. Ya, karena bisa langsung melihat benar. Komunikasi langsung. Ada kepuasan tersendiri gitu Mbak. Kalau online kan kita kan paling dikasih testi by WA gitu kan. Cuman kalau offline kan kita lihat gitu, mangkoknya itu kosong dengan bersih. Itu tuh ada kebanggaan tersendiri gitu ternyata. Iya benar. Pernah sih kemarin waktu sempat jajan bakmi juga gitu, tapi mie level juga gitu Mbak ya. Terus sisa separuh gitu ya. Memang aku memang habisin, pengen tak bawa pulang. Ditanya ini sama pedagangnya, nih Mbak kok nggak dihabisin, kenapa, apa nggak enak gitu ya. Enggak Bu, ini mau saya bawa pulang karena enak gitu loh ya. Bener. Terus saya juga butuh masukan nih Mbak biar besok lebih baik. Ternyata bener. Gitu ya. Bener, aku juga awal tuh kayak gitu terus Mbak. Selama beberapa bulan itu beberapa bulan awal aku selalu kayak gitu. Tiap ada orang yang datang gitu, Mbak aku boleh minta masukannya gitu, apa yang kurang gini, Mbak gini-gini ini, oke siap gitu, diperbaiki gitu. Jadi aku lebih ke, karena kita mungkin masih baru juga ya Mbak, offline itu tantangan baru sebenarnya Mbak gitu, karena hati nggak apa ya nggak menerima kalau offline tuh ternyata udah tak jalani gitu. Jadi kayak yang lebih oke, berarti aku harus banyak-banyak minta masukan gitu dari orang-orang yang beli atau dari teman-teman yang memang udah lama berkecimpung di offline gitu. Ternyata dan di UMKM Rangkul itu rata-rata semuanya pada offline Mbak. Gitu. Jadi aku lebih kayak yang semangat gitu, datang ke yang ini, datang ke yang ini, datang ke yang ini gitu, sekalian jajan gitu. Dulu waktu pertama kali bikin testernya kemana nih Mbak? Tester yang pertama kali itu wajib banget suami sama anakku Mbak. Suami anakku itu masih kecil tapi kayak yang hobi banget makan ya Mbak. Jadi dia tahu gitu, oh ini enak mah, ini enggak mah, dan dia bisa bilang mah ini enggak enak gitu. Nah kalau yang suamiku tuh itu orangnya pemilih banget sama makanan, pemilih banget sama makanan dan banyak yang alerginya, kayak misalnya kayak minuman, makanan itu tuh nggak boleh yang inilah, nggak boleh yang itu gitu. Jadi kayak oke, berarti kamu ini bukan kelinci percobaan ya, tapi lebih ke ini quality control gitu. Jadi lebih halus lah ya, QC gitu. Jadi terus akhirnya setelah suami sama anak udah oke, baru terus ke orang tua, karena orang tua udah dari tahun 90-an emang udah berkecimpung di catering dan roti gitu ya. Dulu punya toko roti, punya catering gitu. Jadi ke orang tua, setelah orang tua baru ke teman-teman gitu ya. Ini nih, ada nggak sih tips dari Mbak Ayu untuk pembisnis muda, karena sekarang banyak nih anak muda yang merambah ke online untuk uang jajan sampingan ataupun bayar kuliah gitu. Ada nggak sih tips dari Mbak Ayu nih untuk mereka? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang dari dulu tuh aku bingung jawabnya Mbak. Awal istilahnya kayak banyak banget kayak adik-adik kelas, terus ada yang ini, mereka tuh selalu tanya gitu, Mbak gimana sih Mbak caranya pertama kali jualan gitu. Kalau aku mau jawab enggak kok apa istilahnya gini, kalau aku mau jawab ya udah jalanin dulu gitu. Itu nggak semua orang ternyata bisa nerima gitu Mbak.
Lah kan semua kan harus pakai persiapan gitu. Nah masalahnya aku bukan orang yang selalu prepare sesuatu jauh-jauh hari. Aku lebih ke lakukan dulu, coba dulu. Setelah kamu mencoba, kamu bakal tahu mana yang part yang bikin kamu gagal di situ. Tapi kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu salahanmu di mana dan kamu nggak akan bisa memperbaiki gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang memang mau untuk memulai dulu, coba dulu aja passionmu tuh di mana. Karena dulu aku banyak mbak yang tak lakuin sebelum ke dapur ini. Karena aku dulu nggak suka sama sekali sama dapur. Oke. Ternyata rezekinya di sini ya. Nah ini ya setelah diulik ya. Jadi awalnya dulu lulus SMA itu aku buka butik mbak. Oke. Aku buka butik selama 2 tahun lah gitu. Ternyata aku nggak seberapa suka karena offline kan itu. Nggak seberapa suka. Langsung tak tutup gitu, udah. Terus ke fotografi. Fotografi aku ternyata cuman hobi, tapi aku nggak bisa kalau misalnya minta gitu. Maksudnya misalnya abis moto gitu, terus habis itu ngasih apa ya, patokan harga sama orang tuh aku nggak bisa gitu. Jadi sama mama halah udah mending nggak usah gitu, ya udah. Terus akhirnya aku nyoba yang lain ternyata nggak ada yang passionnya bukan di situ. Akhirnya waktu aku hamil nyoba masuk dapur, ternyata mulainya dari situ. Mulai dari tahun 2016 itu aku hamil pertengahan lah gitu. Terus masuk ke dapur, aku coba ternyata orang pada suka. Akhirnya aku bikin. Alhamdulillahnya tuh gini mbak, setiap aku bikin apa itu pasti langsung boom gitu. Jadi misalnya kayak aku bikin apa dulu ya, bikin pizza gitu misalnya, itu langsung setiap hari tuh ratusan piece. Aku bikin brownies setiap hari tuh ratusan piece gitu. Bikin minuman aku dulu 2018 tuh aku booming selama 1 tahun itu mbak, aku sehari bisa minimal 150 botol itu susu jelly dulu tuh. Nah itu alhamdulillah gitu, ternyata ternyata menyenangkan gitu ya kan. Nah, dan itu digarap sendiri semua mbak? Sendiri mbak. Dulu masih sendiri dengan bawa bayi gitu, maksudnya masih pegang bayi gitu. Jadi kayak yang lebih ke coba aja dulu gitu. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu sih passionnya kita di mana, dan kita nggak tahu yang bikin kan, karena kita tuh kerja, kalau misalnya kita nggak seneng, nggak bakal ngefeel gitu kan. Kayak nggak enak aja, kerjanya capek gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu yang kita suka itu di mana dan memang itu menghasilkan, why not gitu. Kenapa nggak coba aja dulu, jalan dulu, temuin salahnya kita di mana, perbaikin, insya Allah bakal jalan aja gitu. Jalan dan tahu mau kemana ya mbak. Iya benar, ada tujuannya yang penting gitu. Seru sekali kaum muslim tipsnya untuk pembisnis muda ataupun pendengar Radio Dais yang sekarang masih galau nih atau bingungnya mau meneruskan usahanya atau enggak. Ternyata Mbak Ai punya tipsnya. Jadi jalani dulu, nanti tahu nih part mana sih yang perlu ditambal sulam ya Mbak ya, biar tahu nanti kedepannya mau seperti apa. Ya untuk ada yang masih penasaran untuk mie ayam ya. Tapi cerita sedikit nih mbak, karena memang senang makan mie ayam, terus menemukan ada yang beda nih, terus bikin sendiri gitu. Nah sebenarnya mie ayam yang enak tuh mie-nya yang setengah mateng atau yang mateng gitu. Kalau aku pribadi karena kalau aku pribadi lebih suka yang kalau nasi itu pro mbak. Jadi yang lebih kering gitu, yang nggak seberapa matang banget gitu. Tapi ternyata setelah sampai sekarang aku buka itu, ternyata banyak yang request mbak. Setiap orang pesan itu ada yang request, mbak aku mie-nya setengah matang ya gitu. Mbak aku mintanya yang mie-nya matang banget ya gitu. Aku mintanya yang kuahnya dikit aja, aku mintanya yang kuahnya banyak. Berarti variatif gitu. Dan memang dari dulu aku selalu bilang sama suamiku gini, kalau selera itu nggak bisa di brand gitu. Kalau masing-masing orang pasti punya seleranya sendiri-sendiri ya kan. Nah kalau aku pribadi aku sukanya yang kering, ada orang yang sukanya yang nyemek, ada yang sukanya memang kuahnya tuh sampai yang benar-benar banyak kayak gitu. Nah itu makanya setiap ada orang pesan, aku pasti tanyain gitu. Nah dan alhamdulillahnya ya mbak, dari yang aku awal buka itu, kan aku awal buka mie ayam itu kan November 2021. Nah itu aku buka itu awal sampai sekarang alhamdulillah memang banyak yang pelanggan tetap gitu mbak. Setiap 2 hari sekali dia ke situ, setiap gitu deh. Karena aku akhirnya nanya, kenapa sih mbak kok
sering banget, maksudnya kok Jajan, mau kesini terus oke. gitu-gitu. Ya Kak, itu Mbak, aku tuh sukanya karena mesti ditanyain maunya apa, terus suka Mbaknya tuh mau diajak ngobrol gitu kadang kan, oh gitu ya. Jadi kayak aku ngajakin dia kalau datang tuh nanti dia kadang sendirian, Oke. kadang ngajakin temennya, kadang ngajakin keluarganya, kemarin ngajakin keluarga besarnya juga gitu. Jadi kayak yang lebih apa ya, ke inilah Mbak, kayak kekeluargaan gitu, aku lebih sukanya tuh kayak gitu. Oke, jadi nggak lebih- hanya jual beli aja Iya ya. bener. Oke. Heeh, Ditanyain lebih enak juga gitu. ternyata. Heeh. Saya kayak mau apa, kayak Miago kan ada levelnya gitu. Mau level berapa? Ada 0 sampai 5 gitu. Tapi sebentar, suka pedes apa enggak? Karena ini level pedesnya di atas rata-rata Nah, gitu. itu. Heeh. Jadi kadang ada yang beli dia level 3 tapi nggak kuat makannya. Aduh. Kadang ada yang beli level 1 nggak kuat makannya gitu. Jadi makanya aku kasih ada level 0 gitu. Oke, jadi yang memang bener-bener nggak suka pedes ya. Iya, heeh. Soalnya dari ayamnya kan udah black pepper ya Mbak, udah lada hitam Udah gitu pedes kan. ya? Iya, udah ada pedesnya gitu. Oke, dari apa itu? Dari lada atau juga ada tambahan cabai yang lain, Mbak? Ada lada hitam. Aku full pakai lada hitam. Jadi lada hitam itu juga ada grade-nya gitu kan, Mbak. Ada grade A, ada grade B Oke. gitu. Nah, aku pakai yang grade A, terus habis itu dikeringin lagi, habis dikeringin baru terus ditumbuk. Nah ini, anak-anak bisa nggak sih mencicipi ini mie ayamnya? Sebenarnya bisa Oke. gitu. Cuman gini, karena aku dari mie-nya sendiri tuh udah aku kasih bumbu kan Mbak. Jadi mie-nya sendiri tuh udah dikasih bumbu, dari minyaknya, kecapnya semua kan aku bikin sendiri. Dan itu dimakan mie-nya aja sama si bumbu ini itu udah enak. Jadi anak-anak itu kadang aku kasihnya bukan mie ayam black pepper tapi mie bakso. Mie bakso. Jadi toppingnya dia tuh bakso gitu. Iya, dan pastinya nggak kepedesan ya. Benar. Aman buat itu. Bener. Karena emang sih anak kecil suka makan, kalau suruh makan nasi agak sulit ya. Sulit bener. Karena ngunyahnya juga lama. Kalau mie kan tinggal di Iya, terus gitu. mereka suka akan mainan panjang gitu mie-nya. Ini mie-nya full warna putih atau mungkin nanti ada inovasi lagi dicampur dengan wortel ataupun sawi gitu. Belum Jadi sih, belum berwarna ada. gitu. Aku belum ada pikiran ke situ. Cuman lebih yang ke, kalau aku bikin varian itu lebih ke varian ayamnya. Nah, Jadi yang nantinya ini kemungkinan bakal ada yang ayam kari, ada ayam gitu. Jadi ayamnya ini kan kayak dari sini kan ayam black pepper. Nah itu khasnya yang aku bikin di sini. Diferensiasinya sama yang lain itu ayamnya itu nggak terus yang kayak ayam cair gitu. Jadi ayamnya itu kental, bumbu ayamnya itu kental gitu. Jadi lebih bisa dirasain. Nah dari situ yang bikin lebih ini pedes kali ya Mbak ya. Jadi lebih nyerap pedesnya itu karena si ada bumbu rahasia yang bikin kental ya. nah ini. Yang penasaran langsung ya Mbak, cek IG-nya nih apa nih Mbak, sama offline-nya di mana nih, boleh monggo. Ya, kalau IG-nya ada di Spesial Mie Ayam Black Pepper. Nah, terus kalau di toko offline-nya kedainya kita ada di Jalan WR Supratman nomor 173. Nah, langsung nanti ketemu Mbak Ayu nggak di sana. Iya, pastinya. Untuk kalian yang masih penasaran nih, ngomong-ngomong selain mie ayam ada beberapa produk juga nih yang biasa Mbak Ayu bikin nih. Bener banget. Kalau misalnya di kedai itu memang khusus mie ayam sama bakso. Nah, baksonya itu emang full daging sapi. Kita nggak pakai bakso urat juga, full yang daging sapi. Di situ juga ada roti-rotian yang biasa aku jual di offline. Gitu misalnya yang apa ya, yang lagi aku fokusin banget itu offline-nya itu di donat labu. Di donat labu sama di pizza gitu. Nah di situ juga bisa order dulu sebelumnya atau memang di situ aku jual frozennya juga. Oke. Sama ada beberapa roti yang memang aku display di situ. Ada rak-rak emang khusus untuk roti gitu. Ada macam-macam roti. Kenapa pilihannya ke labu? Bahkan ada yang kentang, yang udah familiar ke masyarakat gitu. Itu aku lebih suka yang anti mainstream. Yang orang tuh bakal pikirannya pertama tuh bakal aneh banget gitu kan itu ya. Biasanya buat dikasih santan ya. Iya gitu. Nah tapi aku lebih suka yang aku bakal pengen bikin orang itu penasaran gimana caranya mereka tuh bisa makan sesuatu yang sehat tanpa merasakan sesuatu yang nggak enak gitu kan. Kadang kan yang sehat tuh kadang nggak enak gitu kadang ya. Jadi aku pengen bikin kayak gitu. Nah ini aku model donatnya itu kan ada donat yang memang dia ringan gitu kan. Aku bikin model donat yang memang dia rada berat. Jadi untuk sarapan atau untuk mengenyangkan perut itu udah bisa gitu. Jadi makan 2 aja tuh udah kenyang. Waduh, gitu. Gak perlu makan nasi ya. Bener.
Oke, untuk prosesnya juga sama seperti pembuatan donat yang lain, Mbak. Sama sih semuanya. Cuma terus gorengnya juga pakainya minyak padat ya. Jadi lebih sehat lah gitu ketimbang ini. Karena kalau minyak padat itu kan kalau begitu kita ambil kita tiriskan itu minyaknya tuh nggak nempel gitu, Mbak. Oke, ini ilmu baru nih. Minyak Iya, padat benar. apa sih bedanya sama minyak goreng biasa? Minyak padat itu mungkin kandungannya ya, Mbak, lebih sehat juga minyak padat gitu. Terus lebih nggak nempel, Mbak. Mungkin buat teman-teman yang jualan donat gitu, memang untuk minyak padat itu harganya Lumayan lebih ya, mahal ya, oke. lebih mahal dari minyak biasa. Tapi untuk kalau kita misalnya, karena aku fokusnya ke yang lebih sehat gitu kan, fokusnya itu dari labunya sendiri kan udah banyak banget antioksidan, Oke. udah banyak banget khasiatnya. Aku lebih fokus ke situnya gitu. Jadi aku pengen orang ini makan gitu, tapi minyaknya itu kan kadang ada donat yang kita kalau goreng itu udah kita tiriskan pun minyaknya Masih tuh masih juga nempel ya, gitu oke. kan. Nah itu aku lebih ke situ sih mikirnya sih. Kalau minyak padat itu memang dia lebih mahal tapi lebih sehat aja gitu. Terus Oke. donatnya tuh bisa cantik gitu. Terus kan karena labu kan warnanya kan kuning, orange gitu. Nah, itu. Nah itu lebih cantik aja dilihatnya gitu. Kalau digoreng nggak berubah juga atau? Nggak berubah sama Oke. sekali. Ini kelihatan kaum muslim karena sudah ada penampakannya di sini ya. Warna donatnya juga ini kuning ke kuning. orange agak sedikit coklat karena Iya, digoreng, benar, digoreng. gitu. Untuk toppingnya Mbak, untuk donatnya ini. Kalau donatnya aku masih 3 macam ya, Mbak. Yang donat labu original itu biasanya gulanya aku pisah. Oke. Terus donat isi coklat itu juga gulanya dipisah, sama yang sekarang yang baru ini donat yang aku bikin donat bakso. Donat bakso. Jadi Gimana itu? donatnya tuh dibikin kayak hotdog kecil bentuknya, terus tengahnya dipotong gitu, dikasih isian daging. Oke. Jadi berasa makan Kayak hotdog gitu. Oke. Roti terus ada Roti yang ada isiannya ya, isiannya itu, oke. kayak burger ya. Bisa nih, banyak ya ternyata olahannya. Dan untuk Anda kalau masih penasaran, nanti bisa dicek langsung di IG-nya Mbak Ayu Karimah. Ini owner dari spesial mie Iya, ayam black pepper. Oke, kalau muslim, untuk Anda yang masih penasaran ya, order online juga bisa ya Mbak ya. Bisa banget. Buka jam banget. berapa sampai jam berapa Mbak untuk online-nya? Kalau untuk online-nya bukanya biasanya jam 1 sampai jam 9 malam. Oke. Iya, jam 13.00 sampai 21.00. Untuk offline mie ayamnya? Offline mie ayamnya kita biasanya jam 11 sih udah ready gitu. Karena pagi memang untuk produksi roti Persiapan. dulu, Oke. prepare produksi roti. Setelah udah ini, karena aku memang pegawai pun memang untuk penyelesaian aja gitu. Kalau untuk menimbang ini itu segala macam memang aku sendiri. Digarap gitu. sendiri. Oke. Gitu. Dan sekarang sudah ada berapa karyawan Mbak? Alhamdulillah kalau yang untuk yang tetap itu alhamdulillah baru 1. Oke. Cuman kadang kalau misalnya yang pas memang orderannya memang melebihi kapasitas kemampuannya kita, itu biasanya sampai 4 Oke. Iya. Dan semuanya digarap sendiri. sendiri ya. Keren loh kaum muslim ini pembisnis muda Alhamdulillah, yang amin. Anda bisa mendapatkan inspirasi ya dari Mbak Ayu. Ini Amin, ngobrol amin. juga seru. Boleh dong Mbak Ayu, sebelum kita akhiri obrolan di kesempatan siang hari ini, ada nggak sih kesimpulan yang atau pengalaman yang tak terlupakan deh dari Mbak Ayu selama menekuni bisnis ini dari awal sampai sekarang, biar spiritnya tuh nular gitu loh ke pendengar Radio Dais. Ya itu ya, Mbak. Mungkin aku basic dari seorang yang nggak pernah kerja gitu, nggak pernah mungkin kurang menghargai diri sama orang lain gitu. Setelah aku mengenal bisnis gitu, aku lebih menghargai diri sendiri sama orang lain gitu, Mbak. Jadi buat aku sih lebih baik ayo deh teman-teman gitu, kayak misalnya kita mulai itu dari sekarang gitu. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya kalau untuk belajar sih. Kalau untuk belajar semuanya waktunya itu selalu tepat gitu. Karena mungkin dulu kita belum ada keinginan untuk belajar, tapi suatu hari kita ada keinginan untuk belajar, ya udah ayo belajar gitu. Nggak ada kata terlambat. Karena ada temanku Mbak yang udah umurnya 50 tahun dan dia masih mencoba untuk kuliah di bidang kuliner. Nah itu. Gitu. Nah itu aku semangat banget sih dari situ. Aku masih umur segini tapi nggak ada semangatnya gitu, nggak mungkin deh. Kita nggak boleh kalah lah istilahnya gitu. Pokoknya setiap hari kita harus belajar gitu, upgrade diri. Selama kita bisa mengupgrade diri, mengupgrade intelektualnya kita, bisnisnya kita pasti juga bakal ke-upgrade dengan sendirinya. Oke. Rezeki juga ngikutin Banget. ya, Mbak, ya. Dan jangan lupa sedekah sih Mbak kalau Nah aku. itu. Kalau untuk teman-teman atau pendengar Radio Dais yang pengen gabung sama Rangkul, gimana Mbak caranya? Nah kalau mau gabung Rangkul bisa banget, nanti WA ke adminnya bisa, atau langsung ke webnya Rangkul, www.umkmrangkul.com. Dan ada juga di fanpage-nya. Iya, di fanpage-nya Rangkul itu rakyat
Semarang Kuliner. Iya itu. Jadi langsung bisa join ya Mbak. Iya banget, bisa banget. Banyak gitu. kegiatan, sebentar lagi ada event juga. Bener, pokoknya Rangkul tuh ini banget sih, benar-benar yang bikin upgrade gitu Mbak, upgrade semangat juga gitu karena orang-orangnya tuh benar-benar yang nyemangatin banget sih itu, Oke. vibes-nya itu. Terima kasih Mbak Ayu sudah Sama-sama. hadir di Radio Dais ngobrol seru tentang bisnisnya yang ternyata anak muda zaman sekarang jangan mau kalah ya. Bener. Online atau offline semua dijalankan. Bener. Ya, buat Harus. pembuktian. Iya.